Apakah kamu pernah merasa sangat disambut saat menjejakkan kaki di tempat baru? Hal inilah yang dirasakan oleh kami, mahasiswa KKN Universitas Jenderal Sudirman, saat berada di Desa Gumelar. Desa Gumelar memiliki luas kurang lebih 1.261,67 hektar. Desa ini seakan menyambut kedatangan kami. Hal ini terbukti dengan cuacanya yang cukup bersahabat, sehingga kami pun merasa nyaman selama masa bakti kami. Desa Gumelar berbatasan langsung dengan beberapa desa. Di sebelah utara ada Desa Samudra Kulon, lalu di sebelah barat ada Desa Cilangkap, di selatan ada Desa Telaga, dan yang terakhir di sebelah timur ada Desa Cihonje. Desa Gumelar merupakan wilayah kecil yang lengkap. Terdapat fasilitas berupa balai desa yang biasanya menjadi tempat pelaksanaan acara maupun tempat berkumpul warga. Tidak seperti kota yang penuh dengan hiruk-pikuk penduduknya, solidaritas penduduk desa masih sangat erat. Ada banyak kisah yang terlukis setiap kali puluhan manusia bercengkrama di balai desa. Di balai desa ini pula hadir perangkat desa yang siap menjalankan amanah dalam melayani warga. Pada kesempatan kali ini, telah hadir Bapak Haji Susilo Urip Suprapto SSI, selaku Kepala Desa Gumelar, yang akan menjelaskan tentang Desa Gumelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilo Urip Suprapto, atau yang biasa dipanggil Prapto, Kepala Desa Gumelar, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Desa Gumelar adalah salah satu dari 10 desa yang berada di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, dan kebetulan Desa Gumelar adalah yang terletak di wilayah kota Kecamatan Gumelar. Menilik dari letak geografis, desa kami adalah termasuk pegunungan. Desa yang ada di wilayah pegunungan tentunya dengan hamparan sawah yang terbilang sedikit. Oleh karena itu, dari segi mata pencaharian warga kami rata-rata berkebun, di samping yang punya sawah tentunya bersawah, karena secara umum warga desa adalah petani. Nah, kesulitan itulah maka kebetulan warga kami itu jadi punya mental yang berlebih. Dalam hal ini, karakter dari warga Gumelar sejak saya masih kecil itu sudah terbiasa merantau. Karena itu sebagian besar dari warga kami hampir bisa dikatakan setiap RT pasti itu ada yang merantau di luar negeri lebih dari 5 orang. Desa Gumelar kebetulan kami ada tugu yang seolah-olah kalau orang sini ngomong itu bahasanya tugu itu ditinggal ngangeni, kalau ditunggoni terus tidak akan makan. Tugu di Desa Gumelar seperti kebanyakan tugu-tugu di daerah manapun di desa-desa di Kabupaten Banyumas, kalau tidak salah itu adalah untuk mengenang dalam mendulu kembalinya Irian Barat. Jadi secara umum di seluruh Kabupaten Banyumas meletakkan tugu. Karena kebetulan letaknya sangat strategis, sampai hari ini tugu itu masih pada tempat yang pertama kali dibangun, belum pernah direnovasi secara total sebagai kenangan. Secara umum sekarang itu Desa Gumelar terbagi menjadi 4 dusun. Dusun 1 terdiri dari 3 RW, RW 1, 4 dan 11. Kemudian dusun 2 terdiri dari 4 RW, RW 2, 10, terus RW 3 dan RW 7. Kadus 3 meliputi 2 RW, yaitu 2 RW 6 dan RW 8. Sedangkan Kadus 4 2 RW juga, RW 5 dan RW 9. Karena itu kami ada 11 RW dengan jumlah RT adalah 70. Kenapa sih desa kami dikasih nama Desa Gumelar? Dulu menurut sejarah, yang pertama kali datang babat alas di Desa Gumelar adalah pasukan salah satunya dari Singadipa. Itu adalah prajurit Mataram yang secara umum di Banyumas membuka babat alas. Kemudian pada saatnya dari daerah Lumbir itu para tentara Mataram itu
anak buahnya Singadipa membuat desa di sebelah satunya desa Gumelar. Jadi ada desa Cilangkap di kecamatan Gumelar, itu justru lebih dulu keberadaannya. Oleh karena itu ketika para prajurit itu tahu menengok di arah utaranya justru ada hamparan meluas, mereka itu jebule ningiring lor kae Gumelar lebih nggelar, lebih nggelar, lebih rata, jauh lebih rata daripada di Cilangkap. Oleh karena itu di otak-atik jadi diberilah nama desa Gumelar. Selain penduduknya yang bersahabat, hasil alam di desa Gumelar juga melimpah. Kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa diberikan kepada penduduk desa Gumelar melalui hasil alamnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai salah satu komoditas yang menunjang perekonomian. Ada produk nabati berupa kristal tapioka yang menjadi andalan masyarakat desa Gumelar. Setiap harinya, berpuluh-puluh karung singkong dikelola agar menghasilkan kristal tapioka dan bisa menjadi bahan baku utama untuk menghasilkan tepung tapioka. Kemudian, ada juga produk hewani berupa peternakan hewan-hewan, yaitu kambing dan ayam. Kambing di desa Gumelar diternak untuk dimanfaatkan susunya dan menghasilkan produk susu kambing. Menurut Kepala Dusun 1, produk susu kambing dari desa Gumelar ini sudah menjadi salah satu penyokong ekonomi yang memberikan penghasilan cukup banyak. Desa Gumelar adalah desa kecil yang menjadi sentra bagi desa-desa sekitarnya. Hal ini disebabkan karena desa Gumelar sendiri berperan sebagai desa pusat di Kecamatan Gumelar, yang artinya fasilitas kecamatan pun dapat ditemui di sini, seperti misalnya kantor Kecamatan Gumelar, kantor pos, kantor polisi, koramil, masjid besar, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi di desa Gumelar juga berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari UMKM yang berjalan dengan aktif menjajakan dagangan mereka. Ada pula pedagang yang berjualan dan melayani pembeli dengan memberikan pesanan mereka. Terakhir, hadir pula Pasar Pahing sebagai tempat perbelanjaan andalan desa Gumelar. Sekolah-sekolah yang terdapat di desa Gumelar pun dapat terbilang cukup lengkap. Jenjang sekolah dasar di desa Gumelar yaitu ada SD Negeri 1, 2, 3, 4, dan 5 Gumelar, serta Madrasah Ibtidaiyah 1 Gumelar. Kemudian, jenjang sekolah menengah pertama atau SMP ada 3 di desa Gumelar, yakni SMP PGRI, SMP Negeri 1 Gumelar, serta SMP Diponegoro 7 Gumelar. Terakhir, untuk jenjang sekolah menengah atas atau SMA, ada SMA PGRI dan juga SMK PGRI. Setiap harinya, ada puluhan semangat dan doa bertaburan di langit agar para siswa dapat menuntut ilmu dengan baik. Terakhir, ada pula pondok pesantren di desa Gumelar yang bernama Pondok Pesantren Darul Hikmah, terletak di RT 9 RW 1 Desa Gumelar. Selain fasilitas desa yang memadai, ada pula daerah wisata di desa Gumelar. Letaknya cukup jauh dari pusat desa, yaitu Dusun 3 yang berbatasan langsung dengan desa Samudra Kulon. Namun, perjalanan tersebut terbayarkan dengan keindahan alam yang membentang. Tempat wisata Bulu Kuning hadir sebagai pelipur atas penatnya kehidupan. Dedaunan hijau serta wilayah asri dari hutan pinus menjadi pemandangan pertama yang menyambut kedatangan kami. Menelusuri semakin ke dalam, ada pula hutan sejuk dan kemudian ditutup dengan hadirnya curug yang menyuguhkan air jernih dan bersih. Sungguh indah, bukan? Salah satu kegiatan kebudayaan andalan desa Gumelar adalah sintren.
Sintren sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sinyo yang berarti pemuda dan trenen yang artinya berlatih. Sehingga sintren artinya pemuda yang sedang berlatih. Pertunjukan ini diawali dengan penari yang belum mengenakan pakaian pertunjukan dengan tangan terikat tali. Lalu penari itu ditutup dengan kurungan. Kemudian setelah kurungan dilepas, penari tersebut sudah siap menari dengan pakaian pertunjukan lengkap. Demikian video profil tentang Desa Gumelar. Meskipun jauh dari kota, namun Desa Gumelar akan selalu membentangkan tangannya bagi siapapun yang datang ke sini. Terima kasih sudah menonton. Kami tunggu kehadirannya di Desa Gumelar ya.